Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga pendengar radio di mana saja berada yang dimuliakan Allah. Sambil bertikaf, ada baiknya kita dengarkan ceramah Ramadan pada malam ini insyaallah akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Ilyas Abu Bakar MA. Kepada Ustaz silakan sebelum dan sesudahnya mari sama-sama kita terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum jama'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hadirin hadirat jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah, pada kesempatan singkat ceramah malam ini penceramah ingin mengajak kita merenungkan sebagian dari makna ayat Surat Al-Baqarah tadi telah saya bacakan. Makna sebagian ayat ini, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menyatakan ibadah puasa Ramadan ini tidak memberatkan. Allah ingin ibadah Ramadan, puasa yang diwajibkan dalam bulan Ramadan ini dirasakan ringan oleh kaum muslimin. Karena itu sekiranya ada kesukaran, ada halangan, ada sesuatu yang menjadikan kita tidak bisa berpuasa secara baik, secara sempurna, maka Allah memberikan keringanan. Keringanan puasa ini banyak, tetapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Yang ingin saya sampaikan, ibadat, seluruh ibadat dalam ajaran Islam, bahkan seluruh ajaran Islam menginginkan kelapangan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sekiranya kita mengalami kesukaran dalam melakukan ibadah, maka ada jalan keluar sehingga ibadah itu bisa kita laksanakan. Sehingga ibadah itu tetap bisa kita laksanakan. Saya yakin paling kurang sebagian dari kita mengetahui apa yang disebut dengan rukhsah dalam beribadah sebagai lawan atau sandingan dari azimah. Ketika kita merasakan sesuatu berat, ada keringanannya. Kalau kita musafir, kita boleh mengerjakan salat 2 rakaat, salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ketika kita musafir dalam bulan Ramadan, kita boleh berpuasa pada bulan yang lain di luar Ramadan. Begitu juga kalau kita sakit. Nah, dalam ibadat yang lain juga seperti itu. Sekarang ini kita berada dalam situasi dunia yang tidak normal. Penyakit, wabah, bencana yang kita sebut dengan COVID-19 masih merajalela bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia.
Bahkan mungkin kita bisa berkata di Aceh keadaannya lebih baik dari beberapa bagian di dunia yang lain. Untuk ini para sarjana, para peneliti, pemerintah hampir di semua negara meminta rakyatnya untuk mematuhi aturan kesehatan guna menghindari wabah yang berat ini. Mungkin salah satu bukti yang tidak bisa kita tolak bahwa penyakit ini ada, wabah ini adalah ibadah haji dan ibadah umrah. Semua kita tahu pemerintah Arab Saudi menutup haji pada tahun yang lalu, dan kita tidak tahu apakah pada tahun depan ini ibadah haji masih akan dilaksanakan secara normal atau tetap mengikuti protokol kesehatan. Ibadah umrah juga sangat dibatasi. Bahkan beberapa waktu yang lalu jamaah dari Indonesia tidak diizinkan menunaikan ibadah umrah karena dianggap tidak patuh kepada protokol kesehatan tersebut. Ini salah satu bukti yang tidak bisa kita tolak bahwa wabah ini ada, bahwa wabah ini masih berkembang di atas dunia, lepas dari mana asalnya, siapa yang membuatnya, kenapa ini ada. Kita tidak perlu mempersoalkan hal tersebut. Hadirin jamaah yang terhormat, untuk salat tarawih dan salat sunat yang lainnya, bahkan salat fardu, ada aturan tentang salat berjamaah yang sama-sama kita ketahui. Tetapi aturan ini juga merupakan bagian dari kesempurnaan ibadah, bukan bagian dari syarat sahnya ibadah jamaah tersebut. Hadirin barangkali bisa melihat di layar televisi dalam keadaan normal dahulu, orang-orang mengerjakan salat tarawih di Masjid Haram dan di Masjid Nabawi, banyak yang memegang Al-Quran. Ketika imam membaca ayat dari hafalannya, maka jamaah menyimak bacaan imam itu dengan membaca Al-Quran di dalam saf. Ketika imam bertukar halaman, dia membuka halaman itu. Ketika dia ruku, sebagian dari mereka tetap memegang Al-Quran ini di tangannya, tetapi sebagian memasukkan ke dalam kantongnya. Ini salah satu contoh bagaimana untuk jamaah ibadah sunat atau khususnya salat tarawih ada keringanan-keringanan yang difahami di dalam agama. Kita juga sama-sama tahu bahwa salat sunat, bukan hanya tarawih, semua salat sunat boleh kita laksanakan sambil duduk walaupun kita sanggup berdiri. Tetapi itu tidak boleh kita lakukan pada salat fardu 5 kali sehari semalam. Ini umpamanya. Bahkan berjamaah untuk salat tarawih sendiri, kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah, tidak ada sebuah pun yang menganjurkan kita mengerjakan salat tarawih ini secara berjamaah. Sepanjang bacaan saya seperti itu. Hadis yang ada hanya menyatakan Rasulullah membiarkan. Ketika beliau salat, datang jamaah mengikuti salat beliau. Beliau membiarkan jamaah mengikuti. Lalu difahami salat jamaah untuk tarawih itu boleh. Sesudah 3 malam salat tarawih berjamaah, Nabi tidak datang lagi ke masjid. Lalu jamaah yang ada di masjid, karena Rasulullah tidak datang, salat secara sendiri-sendiri atau dalam kelompok-kelompok kecil berjamaah. Salat dengan satu imam seperti yang kita kerjakan sekarang, ini baru dimulai pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliaulah yang menggabungkan, mengumpulkan semua jamaah di masjid itu dengan satu imam. Karena hal tersebut, dalam situasi Covid sekarang, atas pertimbangan keamanan dan kemaslahatan kita bersama, Covid ini sekiranya kita tertular, biaya penyembuhannya mahal, tidak murah. Walaupun mungkin yang menanggung biaya itu pemerintah, bukan kita yang mengeluarkannya. Pemerintah Indonesia menyiapkan vaksin untuk semua penduduk secara gratis, dan vaksin ini sangat mahal.
sekiranya diukur dengan kemampuan masing-masing kita. Jadi karena tersebut, untuk menjaga kesehatan, marilah kita berusaha apakah di dalam mengerjakan ibadat dan dalam seluruh aktivitas sehari-hari, bukan hanya karena disuruh, karena diperintahkan, tetapi karena kesadaran kita. Menjaga kesehatan itu bagian dari perintah agama kita. Kita menjadi orang yang sehat itu bagian dari perintah agama kita. Menghindari penyakit itu bagian dari ajaran agama kita. Hemat bagian dari agama kita. Kita menjadi sakit karena kelalaian kita, lalu mengeluarkan banyak uang untuk menyembuhkan dari akibat dari kelalaian tersebut, bisa dianggap sebagai perbuatan yang mubazir, bisa dianggap sebagai perbuatan yang sia-sia. Begitu juga ketika Allah memberikan kelapangan kepada kita, lalu kita tidak memanfaatkan kelapangan tersebut, ini juga bisa dianggap sebagai perbuatan yang sombong, sebagai tingkah laku yang tidak menghargai keringanan yang diberikan oleh Rasulullah, kelapangan yang diberikan oleh Al-Quran kepada kita. Hadirin hadirat jamaah Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah. Karena itu dalam situasi tidak normal sekarang, maka kita patuhi anjuran pemerintah, kita patuhi anjuran dari para ilmuwan, ahli-ahli kedokteran, ahli-ahli penyakit yang memberikan jalan keluar, yang memberikan kepada kita cara menghindari penyakit ini. Walaupun mungkin yang kena itu tidak banyak, tetapi sedikit yang kena meninggal dunia, dan itu bisa kita hindari dengan cara-cara tertentu. Kita wajib melakukan cara untuk menghindari tersebut. Paling kurang ada kaidah, kalau kita tidak mau menggunakan darurat itu membolehkan yang haram, ada kaidah keperluan pun al-hajah. Hajat saja qad tanzilu manzilata darurah. Ada yang bisa sampai dianggap sebagai keadaan darurat. Jadi tidak hanya darurat yang betul-betul memberikan keringanan. Keperluan pada tingkat hajiah pun bisa memberikan keringanan. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.